Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek yang berjudul Smart Dine. Saya Muhammad Rizky Gifari. Saya Andini Gavani. Saya Hani Handayani. Saya Sakti Sadewa Ramadhani. Oke, di sini yang pertama ada array. Array digunakan untuk menyimpan seluruh data restoran. Data yang disimpan meliputi restoran, cabang, jarak, rating, serta daftar menu yang tersedia. Sini ada kodenya. Terus di dalam array itu ada dictionary, data restoran, dan menu setiap restoran atau menu dipresentasikan sebagai nama, cabang, jarak, rating, menu. Karena butuh pasangan key value, mengambil harga menu berdasarkan namanya, misalnya jauh lebih efisien dengan di lookup dibanding mencari list biasa. Selanjutnya ada linear searching atau pencarian restoran. Searching digunakan untuk mencari restoran berdasarkan nama yang dipilih oleh pengguna. Program akan menelusuri seluruh data restoran dan mengembalikan semua cabang yang memiliki nama restoran yang sama. Di sini ada kodenya. Jadi kodenya tuh karena jumlah data kecil dan tidak terurut berdasarkan nama, pencarian sekuensial paling sederhana dan cukup efisien di kasus ini. Selanjutnya ada quicksort. Quicksort digunakan untuk mengurutkan data cabang restoran berdasarkan jarak terdekat dari pelanggan. Metode ini bekerja dengan memilih pivot, kemudian membagi data bagian kiri dan kanan. Sini ada kodenya, jadi kodenya itu quicksort dipakai untuk berdasarkan jarak atau cepat rata-rata. Cocok demonstrasi partisi pivot kiri dan kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada MakeShort, pengurutan berdasarkan rating. Jadi MakeShort ini digunakan untuk menurutkan data cabang restoran berdasarkan rating yang tertinggi hingga terendah. Algoritma ini membagi data menjadi 2 bagian, lalu menggabungkannya kembali dalam urutan yang benar. Di sini juga MakeShort ini tuh dipakai untuk urut berdasarkan rating kan, stabil dan predictable, pakai on log n di semua kasus bagus untuk menunjukkan teknik divide and conquer yang berbeda dari quicksort. Kedua algoritma ini tuh kayak merge short sama quicksort ini tuh sengaja dipasangkan dengan kasus berbeda supaya program mendemonstrasikan kedua teknik ini tuh kedua teknik shorting ini tuh yang berbeda. Jadi biar jauh lebih mudah lagi pelanggan untuk mencari restonya juga. Terus di sini ada depth merge left right. Jadi nanti tuh di sini ada I sama dengan J sama dengan 0, Y, left lamp, and J, land right. Di sini if lamp, I rating, terus right itu rating yang paling terendah. Di sini hasil event left I tambah 1, else hasil event, right J tambah 1 sama dengan J tambah sama dengan 1. Hasil action left I, terus di sini ada hasil action, terus return hasil, def make short data, if len data. Nanti di sini ada return data, terus di sini ada mid len data, left make short, terus ada right make short juga, terus return make left and right. Di sini ada BFS, breadth first search. Di sini tuh BFS digunakan untuk melakukan penelusuran graf secara melebar, level per level, melalui level per level mulai dari node awal. Pada program ini BPS digunakan untuk menampilkan jalur penelusuran menuju restoran. Jadi Grab plus BFS ini tuh root penelusuran dipakai untuk menampilkan jalur atau route dari rumah ke restoran. Tujuannya secara level per level ya, cocok dipresentasikan sebagai graph dig of adjacency list karena hubungan antar lokasi juga.
bukan linear melainkan bercabang gitu. Jadi di sini ada depth BFS graph, start, visit, Q sama dengan DQ, start. Di sini ada while Q, not Q, pop left. Di sini ada efficiency tingginya juga. If not is finish it. Terus di sini ada finish it, even not, for and in graph, get not. Terus di sini ada Q, ada even, Q even and, return visit. Terus di sini nanti ada shortest path-nya yaitu di Dijkstra. Jadi algoritma di Dijkstra ini digunakan untuk mencari jarak atau route yang terpendek dari lokasi pelanggan menuju restoran yang dipilih. Jadi karena tiap SD graph memiliki bobot, yaitu jarak dalam kilometer, BFS saja tidak cukup. Jadi untuk menentukan rute tercepat atau terpendeknya itu tuh dipakai di Dijkstra ini gitu, menggunakan heap sebagai priority queue, supaya selalu memproses node dengan jarak kumulatif terkecil dulu gitu. Di sini kodenya, di sini ada def Dijkstra graph start. Terus nanti di sini ada this sama dengan node float, in for node in graph. Terus di sini ada this-nya, start sama dengan 0, peki sama dengan 0, start, terus while peki, current distance, current node, hack if current distance, this current node, continue. For tetangga, bobot in graph, get current node, distance, current distance plus bobot. Di sini if distance, terus di tetangga, di sini ada dis tetangga sama dengan distance. Keep push sama pakai distance tetangga, return this. Setelah itu ada tree, nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada tree. Menu diimplementasikan sebagai hierarki restoran, cabang, menu, meski tidak dibuat sebagai kelas tree formal. Secara konsep, restoran adalah root, dan menu adalah leaf atau cabang. Cocok ditampilkan berjenjang dengan tampil menu. Lalu ada linked list. Di sini kami membuat kelas node yang mempresentasikan satu meja fisik di restoran. Setiap node menyimpan informasi nomor meja, status, apakah kosong atau dipesan, nama pelanggan, menu yang dipesan, dan pointer next untuk menunjuk ke meja berikutnya. Kemudian, kelas linked list bertindak sebagai mengatur seluruh meja yang awalnya memiliki titik mulai bernama head. Di dalam linked list terdapat fungsi tambah meja. Fungsi ini bekerja secara dinamis. Jika head masih kosong, meja baru langsung jadi yang pertama. Jika sudah ada meja, sistem akan melakukan traversal atau pengecekan menggunakan perulangan while sampai menemukan meja terakhir, lalu menyambungkan meja baru di belakangnya. Sedangkan fungsi tampil digunakan untuk mencetak status seluruh meja yang ada di restoran saat ini. Fungsi yang paling krusial di sini adalah pesan. Fungsi ini mencari nomor meja yang diinginkan pelanggan. Di dalamnya ada validasi. Jika nomor meja ketemu tetapi statusnya sudah dipesan, sistem akan menolak dan memunculkan pesan meja sudah dipesan. Namun, jika mejanya kosong, statusnya akan berubah menjadi dipesan. Lalu sama pelanggan dan pesanan mereka akan disimpan di meja tersebut. Lalu ada record atau nota transaksi yang kami implementasikan menggunakan kelas nota, berbeda dengan linked list yang dinamis. Record di sini digunakan sebagai wadah terstruktur untuk menyimpan ringkasan data transaksi yang sifatnya tetap. Struktur ini menyimpan nama konsumen, cabang restoran, nomor meja, detail daftar pesanan, total harga, jumlah uang yang dibayar, dan uang kembalian.
Di dalam kelas ini juga ada fungsi tampil, yang formatnya sudah disesuaikan agar tercetak rapi seperti struk atau nota pembayaran pada umumnya, lengkap dengan format mata uang rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada helper function, jadi ini tuh untuk memvalidasi input agar si data hanya menerima angka yang valid aja gitu. Terus fungsi ini juga membatasi nilai minimum dan maksimum. Nah, sehingga akan mengurangi kemungkinan errornya. Jadi di sini ada def input in, from min, val non, max val sama dengan non, while true, try, val sama dengan in, input from, if min val is non and val min val. Di sini ada memasukkan angka minimal dan setelah itu continue. Nanti di sini ada memasukkan angka maksimalnya, terus setelah itu continue. Jadi kalau misalnya tidak expect value error tuh jadi ketika errornya tuh kalau misalnya memasukkan angka yang tidak sesuai. Jadi nanti akan memunculkan input tidak valid harap memasukkan angka gitu. Di sini ada program main utamanya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan mungkin ini salah satu peran penting dari program ini, yaitu program utama atau main program. Program utama berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh struktur data dan algoritma yang telah dibuat. Alur program dimulai dari pemilihan restoran, pencarian cabang, pemesanan menu, reservasi meja, pembayaran, hingga penyimpanan data ke queue dan stack. Di sini ada print aplikasi restoran, ya, di mana untuk menampilkan daftar restoran yang tersedia, print daftar restoran, lalu list nama unik for R in restoran. Jika nama restoran tidak ada di dalam nama unik, maka nama unik ditambahkan. Lalu for I in enumerate, nama unik star 1, print I n. Program memilih nama restoran yang ingin dicari. Program melakukan searching untuk menemukan seluruh cabang restoran. Jadi di sini ada pilih resto IDX, inputnya berupa integer untuk mencari nama restoran dengan memasukkan angka 1 sampai ke panjang nama unik atau panjang restorannya, daftar restoran. Lalu nama restoran dipilih, nama resto pilihan sama dengan nama unik pilihan resto IDX min 1. Nanti hasilnya cari restoran nama resto pilihan. Jika tidak ada di hasil, maka print restoran tidak ditemukan, lalu exit. Selanjutnya ada pengguna memilih metode pengurutan. Yang pertama itu ada quick sort berdasarkan jarak, dan yang kedua itu merge sort berdasarkan rating. Untuk memilihnya itu kita harus menginputkan integer, pilih urutan .strip. Jika pilih sort sama dengan 1, maka hasilnya yang dikeluarkan itu quick sort. Jika tidak jika tidak pilih quick sort sama dengan 2, maka hasilnya itu merge sort. Jika tidak sama sekali, yang keluar itu sort tidak valid, menampilkan urutan default. Program menampilkan seluruh cabang sesuai hasil pengurutan. Program menampilkan informasi cabang yang dipilih. Jadi untuk cabang for I in enumerate hasil start sama dengan 1, print I cabang, lalu jaraknya sesuai kilometer, lalu rating. Untuk memilih cabang kita harus menginputkan integer, pilih cabang, jadi inputnya itu dari 1 sampai panjang hasilnya. Lalu ada resto sama dengan hasil, pilih cabang min 1.
Nanti setelah itu maka keluar informasi cabang yang berisi nama restoran, cabang, jarak, rating. Selanjutnya ke dinamis graph dan zigzag yang berdasarkan jarak cabang. Di sini graph diupdate otomatis mengikuti bobot jarak asli cabang restoran. Jadi jarak asli sama dengan resto jarak, setengah jarak sama dengan max 1, jarak asli garis miring 2 graph. Nanti di dalam graph itu ada rumah AB resto cabang, B resto cabang, resto cabang. Graph Y di dalamnya itu ada rumah A setengah jarak, B setengah jarak plus 1, A resto cabang, jarak asli dikurangi setengah jarak, B resto cabang, max 1, jarak asli dikurangi jarak setengah jarak, min 1. Lalu ada resto cabang. Selanjutnya ada rute penelusuran atau BFS. Ini menampilkan rute yang akan dilewati. Nah, selanjutnya ada zigzag atau jarak terpendek ke tujuan. Jadi zigzag ini menampilkan jarak terpendek yang harus dilewati dari rumah sampai ke tujuan dengan berapa kilometernya. Selanjutnya ada pengguna memasukkan nama pelanggan. Nama konsumen sama dengan input, ini berupa string. Nama konsumen .strip. Jika nama konsumen tidak kosong, maka nama konsumen tidak boleh kosong dan tetap harus mengisikan nama konsumen .strip. Selanjutnya ada multiple order dan pembatalan. Program menampilkan daftar menu restoran. Pengguna dapat memesan lebih dari satu menu. Program menghitung total harga seluruh pesanan. Jadi yang pertama itu ada menu list sama dengan list resto menu case. Jadi yang keluarnya itu ada daftar menu bersama harganya gitu. Lalu membuat pesanan while true, pilih tampil menu. Jika pesanan saat ini for NM jumlah di dalam item pesanan. Print NM dikali jumlah. Lalu 0 untuk selesai dan lanjut ke meja. Sedangkan min 1 batalkan seluruh pesanan dan keluar. Di sini harus kita inputkan berupa integer, pilih menu min 1 len list menu. Jika pilih menu sama dengan min 1, maka outputnya itu keluar pesanan dibatalkan, terima kasih, lalu ke exit atau keluar. Jika pilih menu sama dengan 0, if not, jika pesanan kosong berarti belum ada pesanan, pilih minimal 1 menu sebelum checkout atau ketik min 1 untuk batal, continue atau lanjut, dan break. Selanjutnya nama menu sama dengan menu list, pilih menu min 1 jumlah, input integer jumlah yang dipesan di nama menu tersebut. Pesanan nama menu sama dengan pesanan get nama menu 0 ditambah jumlah. Lalu nama menu dikali jumlah item yang jumlah pesanan ditambahkan. Langsung untuk ke total. Total sum resto menu NM dikali jumlah for NM jumlah di dalam pesanan items. Pesanan list NM jumlah resto menu terus dikali jumlah for
nm jumlah di dalam pesanan item. Lalu ada menu string, join, f, nm dikali jumlah, for nm jumlah in dalam pesanan item. Selanjutnya ada manajemen meja. Program membuat daftar meja menggunakan linked list. Program membuat data meja yang sudah dipesan pelanggan lain. Pengguna memilih meja yang masih tersedia. Program memperbarui status meja menjadi dipesan. Jadi di dalam meja itu kita menggunakan linked list, lalu for i in range. Jadi mejanya itu ada dari 1 sampai 5. Terus menambahkan meja untuk data di dalam antrian. Jika data cabang resto cabang, antrian menu data menu if instant, data menu list, else data menu. Meja dipesan, data meja, data nama, antrian menu false. Selanjutnya menampilkan daftar meja menampilkan daftar meja, while true, nomor meja, menginputkan integer, pilih meja 1 sampai 5. Jika berhasil maka meja dipesan, nomor meja, nama konsumen, menu string. Jika berhasil break. Lalu menampilkan status meja yang terbaru. Selanjutnya ada ke pembayaran. Program melakukan proses pembayaran dan program mencetak nota transaksi. Print f-string total bayar, menampilkan totalnya, lalu bayar menginputkan uang yang dibayar, lalu ada kembalian, jadi bayar dikurangi total, lalu keluar nota yang berisi nama konsumen, resto cabang, nomor meja, total pesanan, total, bayar, dan kembalian. Lalu ditampilkan si notanya tersebut. Nah, selanjutnya ada queue management. Data pelanggan ditambahkan ke queue sebagai antrean cabang. Program menampilkan posisi pelanggan di dalam antrean. Mengapa kita pakai queue? Karena pelanggan termasuk berurutan, atau yang ada di dalam queue itu kan Vivo. Dan posisi antrean ini penting. Di list antrian, data ditambahkan di akhir dan diproses sesuai urutan masuk. Konsep dasar queue meski implementasinya masih dipakai list, bukan dequeue, yang justru dipakai BFS untuk performance offline. Nah, di dalamnya itu ada menambahkan antrian, nama, cabang, meja, menu, lalu antrian cabangnya. Setelah itu outputnya itu queue cabang ini for nomor data in enumerate, antrian cabang start 1, menu display, join data menu, if exchange data menu, list, else data menu, print nomor meja dengan data meja, data dengan data nama, dan menu display. Lalu menampilkan posisi antrean yang baru saja dipesan. Yang terakhir mungkin ada stack atau riwayat. Data transaksi disimpan sebagai riwayat pemesanan program selesai dan menampilkan pesan terima kasih. Stack riwayat ini dipakai karena transaksi ditampilkan LIFO atau yang terbaru di atas. Data terakhir termasuk append. Data ditampilkan terlebih dahulu sesuai dengan sifat stack. Jadi riwayat append, nama, meja, menu, lalu print data atau riwayat terbaru di atas for data in
reverse, riwayat, print meja, data nama, data menu. Dan yang terakhir, print terima kasih telah menggunakan aplikasi restoran. Untuk implementasi kodenya akan disampaikan oleh Andin. Oke. Di sini akan menunjukkan daftar restorannya. Tinggal cari nama restoran terus masukkan menggunakan angka. Contohnya saya pilih KFC. Nanti di sini akan memunculkan berdasarkan jarak apa rating, yaitu berdasarkan merge atau quick sort. Tinggal dipilih aja. Misalnya kita berdasarkan rating. Kita klik nomor 2. Nanti di sini akan memunculkan beberapa cabang berdasarkan rating yang paling tinggi hingga terendah. Di sini kita paling tinggi pilihnya. Di sini akan memunculkan BFS-nya, terus memunculkan di Dijkstra-nya juga, tinggal memasukkan nama konsumennya. Setelah itu akan menampilkan menu. Di sini ada 3 menu, tinggal dipilih aja. Yang nomor 1. Di sini akan menampilkan pilihan menu menampilkan jumlah ayam yang akan kita pilih. Misalnya 2, nanti akan menampilkan pesanan saat ini ayam original berjumlah 2. Nah, setelah pemesanan selesai tinggal kita ngeklik 0. Apabila ingin membatalkan seluruh pesanan, tinggal mengklik -1 atau menuliskan -1. Nanti otomatis akan masuk ke daftar meja. Di sini ada beberapa meja yang sudah terisi dan meja yang masih kosong. Nanti akan mengubah status meja menjadi status terbaru, yaitu meja 2 dipesan oleh Andieni dengan jumlah orderan 2. Nanti di sini ada total bayar dan uang yang dibayar. Di sini akan menampilkan hasilnya. Di sini nota pembayarannya dengan ada nama konsumen, cabang, meja, dan pesanan. Terus total pembayaran, kembalian, dan menampilkan queue cabang ini, yaitu dengan aku berada di antrian nomor 3, Andieni. Terus di sini ada menampilkan posisi antrian juga dan stak riwayat terbaru di atas. Terus menampilkan ucapan terima kasih. Sekian presentasi dari proyek kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.